Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Jonita Sari. Saya mahasiswa program Profesi Nurse Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada masalah pada pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak. Untuk alat-alatnya, di sini ada bengkok, ada stetoskop, ada hand sanitizer, ada jam tangan, ada termometer, ada meteran, dan juga ada handscoon dan juga box instrumen. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Nurma, saya perawat yang jaga siang ini dari jam 2 sampai jam 8. Ibu dengan ibunya anaknya Rian? Ya betul. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak ibu. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada masalah pada pertumbuhan dan juga perkembangan anak ibu. Gimana Bu, setuju? Ya, kalau setuju, baik, saya akan siapin dulu alat-alatnya ya. Pertama-tama kita siapkan dulu alat-alatnya. Sudah disiapkan, baru kita dekatkan alat-alat. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita memakai handscoon. Lalu untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan antropometri, di mana nanti saya akan melakukan pemeriksaan dari mulai berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan juga lingkar lengan atas. Yang pertama kita akan menimbang berat badan dulu. Pertama kita timbang berat badan dulu pasiennya. Derian, kita timbang berat badan dulu ya nak. Sebelum kita timbang berat badan, kita buka dulu popok, jaket, ataupun yang memang menempel pada bayi. Sudah ada hasilnya, lalu kita bereskan kembali. Setelah menimbang berat badan, selanjutnya yaitu pemeriksaan lingkar kepala. Di sini saya menggunakan meteran untuk mengukur lingkar kepalanya. Untuk mengukur lingkar kepalanya, di sini di bagian atas alis 29, ini untuk lingkar kepalanya. Setelah itu lingkar dada. Untuk lingkar dada sendiri yaitu di bagian puting susu 24, ini sudah. Lalu lingkar lengan atas, untuk lingkar lengan atasnya 12, ini sudah. Lalu tinggi badan dari pasien sendiri 40, sudah. Ini untuk pemeriksaan antropometri. Untuk pemeriksaan antropometri di sini yaitu untuk mengetahui dari mulai status gizi pasien, status pertumbuhan dan juga perkembangan pasien. Selanjutnya yaitu pemeriksaan keadaan umum pasien. Kita lihat dulu warna kulit pasien dan juga keadaan pasiennya apakah hangat ataukah dingin. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital berupa tensi, nadi, respirasi, dan juga suhu. Untuk tensi sendiri itu dilihat dulu apakah pasiennya sudah mulai cukup umur atau belum untuk melakukan tensi. Langsung saja kita melakukan pengukuran suhu tubuh. Kita jepitkan. Di sini saya menggunakan termometer digital. Sambil menunggu suhu tubuhnya bunyi, sambil kita hitung denyut nadinya. Sudah beres, hasilnya sudah ada. Selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan respirasi. Untuk usia anak kurang dari 1 tahun biasanya itu masih menggunakan pernapasan perut, dan untuk menghitungnya kita gunakan tangan kita di bagian atas perut, lalu kita hitung selama 1 menit pun sudah cukup.
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan head to toe dari mulai kepala sampai ujung kaki. Kita mulai pemeriksaan dari kepala terlebih dahulu. Kita lihat bagian rambutnya bersih atau tidak, ada benjolan atau tidak. Lalu kita periksa bagian fontanelnya. Di sini ada fontanel belakang dan juga ada fontanel depan. Untuk fontanel belakang biasanya menutup pada usia 2 bulan dan juga pada fontanel depan biasanya menutup pada usia 8 bulan. Dan kita juga raba bagian ubun-ubunnya apakah cekung atau tidak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik pada bagian mata. Untuk mata tersebut dilihat skleranya apakah kuning atau putih. Terus kita periksa juga bagian konjungtivanya. Untuk anak-anak kurang dari usia 1 tahun biasanya agak sedikit susah untuk dilakukan pemeriksaan konjungtiva, yaitu kita lakukan rangsangan pada pasiennya, kita kasih mainan atau apa supaya pasiennya bisa melihat ke atas. Nah, pada saat pasien melihat ke atas baru kita cek konjungtivanya, anemis atau tidak, merah muda atau tidak. Dan kita juga lihat bagian matanya apakah cekung atau tidak. Biasanya kalau pada pasien dengan dehidrasi terjadi cekungan. Dan juga kita lihat bagian alisnya, kalau sepertinya ukurannya tidak normal, contohnya terlalu berdekatan si alisnya, biasanya dicurigai adanya Down syndrome. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinga. Kita miringkan terlebih dahulu pasiennya. Kita menggunakan senter untuk melihatnya. Untuk bagian telinga sendiri kita tarik ke belakang dan juga ke atas. Kita lihat apakah ada serumen atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada hidung. Dilihat dulu apakah ada pernapasan cuping hidung atau tidak. Dan kita lihat juga apakah bersih atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian mulut. Ya, dilihat apakah lembab atau tidak, si mulutnya kering atau tidak, dilihat juga apakah ada stomatitis atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada leher. Untuk pada leher sendiri kita raba atau palpasi apakah ada pembesaran kelenjar di sini atau tidak bagian lehernya. Ya. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian dada. Untuk bagian dada sendiri di sini ada pemeriksaan jantung dan juga ada pemeriksaan paru. Untuk pemeriksaan jantung di sini kita lihat dulu. Kita inspeksi dulu apakah ada denyutan atau tidak. Di bagian dada biasanya untuk jantung itu lebih condong ke sebelah kiri, apakah ada denyutan atau tidak. Setelah itu baru kita palpasi ya. Kita lihat kita palpasi dulu kuncup jantungnya atau apek jantungnya, biasanya itu ada di bawah puting susu atau di bagian mid clavicula. Kita rasakan apakah ada denyutan atau tidak. Kalau sepertinya denyutannya berada di bawah puting susu ataupun di mid clavicula berarti itu normal. Tapi kalau sepertinya merasakan denyutannya lebih condong ke bagian aksila, itu biasanya menandakan adanya pembesaran jantung atau kardiomegali, dan itu biasanya harus dilakukan rongsen torak. Selanjutnya yaitu kita perkusi, kita ketuk. Ini kita ketuk bagian ICS 2, ICS 2, ICS 3, lalu ICS 4. Lalu kita auskultasi, kita dengarkan bunyi jantungnya. Kita dengarkan di ICS 2 biasanya bunyi normal jantungnya itu lub-dub. ICS 3 dan ICS 4. Selanjutnya yaitu pemeriksaan bagian parunya. Untuk bagian paru kita inspeksi dulu, kita lihat dulu apakah ada retraksi dada atau tidak. Setelah itu apakah simetris atau tidak. Untuk bayi usia atau anak usia kurang dari 1 tahun, biasanya untuk melihat simetris atau tidak kita menggunakan telapak tangan kita simpan di atas dadanya, lalu kita rasakan apakah dadanya simetris atau tidak. Setelah itu kita perkusi juga sama. Lalu kita dengarkan bunyi parunya. Ini untuk mendengarkan apakah ada wheezing atau ronhe.
kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Untuk abdomen dilihat dulu apakah terjadi buncit apakah tidak pada bagian perutnya. Terus dilihat juga pada bagian umbilikalnya apakah terjadi penonjolan atau tidak, dan dilihat juga apakah di area si umbilikalnya ada kemerahan atau terjadi pengeluaran pus. Biasanya kalau terjadi kemerahan ataupun pengeluaran pus, biasanya itu sudah terjadi infeksi ya. Selanjutnya kita dengarkan bising ususnya. Kita dengarkan bagian usus, mana yang lebih dominan bagian usus, karena biasanya suka terdengar suara nafas. Kalau sudah terdengar bunyi usus, kita dengarkan selama 1 menit pun. Sudah. Selanjutnya kita ketuk bagian perutnya, terjadi kembung ataukah tidak. Tidak ya, bagus. Selanjutnya kita tekan bagian perutnya sambil kita menekan bagian ginjalnya, teraba atau tidak. Selanjutnya kita tekan bagian hatinya, teraba atau tidak. Biasanya kalau sepertinya terjadi pembesaran hati, itu teraba hatinya. Dan biasanya kalau terjadi pengerasan feses ya, biasanya suka teraba keras bagian fesesnya. Terus kita juga bagian saluran kencingnya, bagian pubisnya keras atau tidak. Selanjutnya kita periksa bagian inguinalisnya, apakah terjadi pembesaran limpa atau tidak. Lalu kita periksa bagian genitalianya. Untuk perempuan biasanya kita lihat kebersihannya dari labia minora dan juga labia mayoranya, terus klitorisnya keluar atau tidak. Biasanya untuk bagian genitalia laki-laki dilihat skrotumnya keluar atau tidak, terus bagian lubang penisnya di atas atau di bawah ya. Terus bagian anusnya kita periksa lagi ya. Terus untuk pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan ekstremitas. Dilihat dulu ekstremitasnya ada udim atau tidak, ada sianosis atau tidak. Terus untuk pemeriksaan otot pada anak, yaitu kalau seperti anak kurang dari usia 1 tahun atau baru bulanan, biasanya untuk mengetahui kekuatan ototnya yaitu dengan cara kita kasih tahanan pada bagian tangan dan juga kaki dengan cara seperti ini. Kalau pasiennya sudah mulai aktif dan juga sudah mulai menahan, biasanya sudah mulai memberontak. Nah, biasanya kalau pasien sudah mulai menahan seperti ini, berarti otot pada ekstremitasnya masih bagus. Setelah pemeriksaan fisik beres, baru kita laporkan hasil dari pemeriksaan kita kepada orang tua pasien atau kepada keluarga yang menunggu pada pasien. Bu, saya sudah beres melakukan tindakan pemeriksaan fisiknya. Untuk hasilnya, di sini saya menemukan matanya sedikit cekung ya Bu. Bagian matanya itu menandakan adanya dehidrasi karena memang adiknya di sini sedang diare ya. Jadi nanti untuk selanjutnya intervensi yang akan saya berikan pada Ibu yaitu untuk bagaimana caranya mengurangi terjadinya dehidrasi pada anak dengan diare. Kalau gitu Bu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Kalau gitu saya ke ruang perawat dulu. Tindakan saya sudah selesai. Kalau sepertinya ada apa-apa bisa pijit bel. Setelah selesai, buka handscoon, rapikan alat, kebengkok, cuci tangan 6 langkah, lalu dokumentasi.